الذي من علينا منا كبيرا كثيرا لا يحصى ولا يستقصى. بوسيلة حبيبه المصطفى ورسوله المرتضى سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي ما وجد قط مثله في الوجود. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي ما ولد قط مثله مولود وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله ويا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تفلحون وتنجحون وتسلمون وتسعدون وتكرمون في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, baik yang hadir di sini secara muwajah dan juga yang ikut larut di dalam acara yang agung ini melalui video streaming.
dipancarkan ke seluruh penjuru dunia, sehingga alhamdulillah antum semuanya dimanapun berada bisa terus mengikuti acara-acara yang agung seperti ini, dan antum bisa mengambil barakahnya. Walaupun secara fisik antum jauh dari kami di sini, namun bil haqiqah, pada hakikatnya antum pun sama mendapatkan barakahnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas anugerah wasilah, yakni pelantara yang Allah wujudkan di muka bumi ini untuk berkomunikasi jarak jauh, yang di zaman dulu tentu ini hal yang tidak mungkin menurut kebiasaan. Namun melalui akal-akal yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditaklukkan, akal-akal tersebut untuk berkhidmah kepada umat manusia, yang akal-akal tersebut ternyata didominasi oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau yang imannya tidak sah. Mereka kaum Yahudi yang dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melahirkan berbagai fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana untuk kepentingan di dalam kehidupan umat manusia ini. Mereka bikin satelit, mereka bikin HP, mereka bikin jaringan-jaringan komunikasi, lalu dipakai oleh mereka dan dipakai pula oleh kita. Ini wajib kita syukuri, bahwa yang membikinnya mereka, yang capainya mereka, yang makainya juga kita. Terlepas daripada tujuan mereka mau apa, kita tidak tahu dan tidak perlu tahu. Yang jelas bagaimana kita bisa menggunakan wasilah-wasilah, alat-alat, sarana prasarana untuk satu, memperlancar proses mencari ilmu. Kedua, memperlancar proses mengamalkan ilmu. Ketiga, memperlancar proses dakwah, penyebaran ilmu. Walaupun tujuan mereka andai kata jelek, tapi karena kita mampu menggunakan alat yang mereka ciptakan untuk tiga hal ini, maka tujuan misi mereka akan sia-sia. Dan yang akan beruntung adalah kita.
Yang rugi kita itu jikalau alat-alat yang diwujudkan oleh Allah pada hakikatnya melalui siapapun hambanya, melalui siapapun manusia ciptaannya, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita gunakan untuk maksiat, untuk melupakan Allah, untuk menyebarluaskan kemungkaran, kesesatan, maka itulah kerugian yang terbesar yang kita alami di masa kita. Kenapa? Orang-orang dulu menyebarkan maksiat itu paling cepat dengan kuda, dan sasarannya tidak terlalu banyak orangnya. Sampai kepada tujuannya itu sulit, melewati rintangan gunung-gunung yang berbahaya, lautan yang berbahaya, sehingga kejelekan mereka kalau dihitung-hitung tidak terlalu banyak. Tapi kalau di zaman sekarang ini kita berbuat kejelekan melalui internet ini, melalui SMS group, melalui status di FB yang bisa menampung puluhan ribu, di BB, di WhatsApp, di Line dan sebagainya. Tambah lagi ditayangkan kebohongan-kebohongan atau kejelekan-kejelekan yang kita bikin di YouTube, lalu dibaca oleh banyak orang. Detik itu juga di ujung dunia menyerapnya dengan jumlah yang banyak, apalagi di-share lagi oleh semua yang menerima. Maka kejelekan kita yang satu sungguh akan dahsyat bahayanya, akan lebih hebat siksaannya, karena penerima dan juga penyambung dosa-dosa kita tersebut sangat banyak sekali dan sangat pesat sekali. Kalau dulu mupat simuat ghibah paling antar tetangga. Ada istilah orang tua, awi tarapak geret jeung sejen dapuran, ya, ini bambu tidak bergesekan dengan lain rumput. Itu istilah dulu. Sehingga dulu itu cukup dengan meminta maaf kepada tetangga yang dekat. Kenapa? Dosanya, medannya hanya segitu, area berdosanya hanya segitu. Antara dirinya dengan tetangganya berapa rumah atau berapa puluh rumah atau berapa ratus rumah. Tapi sekarang dengan adanya alat komunikasi, dengan adanya media cetak dan elektronik, kita bisa bergesekan, kita bisa ghibah, kita bisa menceritakan keaiban orang yang mana orang tersebut sebetulnya tidak pernah kita kenali. Melalui TV yang kita tonton, melalui YouTube yang kita lihat, melalui SMS, melalui BBM, melalui chatting-chatting kita. Lalu kita ikut suudzon, lalu kita ikut momentari. Padahal itu bukan urusan yang jelas, tapi yang remeng-remeng. Bukan kepastian persidangan di pengadilan,
yang sudah diketok palu salahnya oleh hakim, tapi adalah sesuatu yang kita pun juga tidak tahu. Lalu kenapa kita ikut mengomentari? Lalu kenapa kita ikut ghibah? Lalu kenapa kita ikut suudzon? Lalu kenapa kita ikut memvonis kesalahan orang lain? Dan siapa mereka? Tidak kenal. Orang mana? Tidak tahu. Lalu setelah itu bagaimana kamu cara menyelesaikan permasalahan ini dengan mereka? Bagaimana kamu membebaskan diri kamu dari belenggu, yang belenggu ini sampai akhirat tidak akan lepas kecuali dihalalkan oleh mereka, diampuni oleh mereka. Tuh kan? Itulah di zaman sekarang. Makanya kita wajib saling menasehati, kita wajib saling mengarahkan, wabil khusus para ulama-ulama Allah, kepada semua masyarakat umat Islam supaya mampu, kalau mau, ini kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Kalau mau supaya mampu menguasai media, menguasai berbagai fasilitas, sarana prasarana, apalagi yang canggih-canggih di zaman sekarang ini dan di setiap masa sampai hari kiamat, untuk dipakai wasilah mencari ilmu yang manfaat, wasilah silaturahmi yang luas, wasilah membangun kemanfaatan bagi banyak orang, wasilah untuk membangun amal ibadah, wasilah untuk menyebarluaskan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyebarluaskan ilmu Quran, menyebarluaskan ilmu sunnah. Kalau mau, kalau tidak, sudah, kamu jangan pegang HP, kamu jangan nonton TV, kamu jangan dengar radio. Udah, kamu ngaji saja sama guru kamu, lalu kamu amalkan, kamu dakwahkan semampu kamu saja tanpa memakai fasilitas yang ada. Taslam, maka pasti kamu selamat. Ya udah, tuh saya lihat TV udah. Saya pingin Pak, apalagi di zaman sekarang TV masuk nggak bisa dibendung, radio masuk nggak bisa dibendung, surat kabar masuk, majalah masuk, HP pada megang semuanya. Loh, kalau begitu kebuktiannya, maka mahir-mahirlah kalian di dalam merebut media tersebut dan wasilah-wasilah tersebut untuk kalian jadikan alat membangun segala nilai kebaikan di diri kalian, di keluarga kalian, di masyarakat kalian, dan menyebar luaskannya seluas-luaslah melalui media tersebut. Faham? Kartos? Tohes? Tuhes? Masa pagi-pagi hes? Ini kan sudah selamat pagi. Leeds level. Orang Belanda bilang Leeds level. Oh begitu ya. Karena kalau tidak direbut oleh kita, pasti direbut oleh mereka sesuai dengan visi misi mereka untuk menghancurkan nilai-nilai kebenaran. Maka Al-Fakir sering share dengan para ulama-ulama
banyak negara tentang pentingnya ulama bangkit action di dunia maya, memenuhi jejaring sosial, memenuhi seluruh media. Memang seharusnya dakwah ulama lah yang harus memenuhinya, bukan film-film porno, bukan pemahaman-pemahaman yang sesat, yang lalu ini dijadikan syekh, dijadikan guru oleh muslimin, sehingga muslimin banyak yang berguru kepada Syekh Google dan Ustadz Yahoo, yang akhirnya bahaya. Dan sekarang banyak yang ngajinya ke sana, yang ngaji ke sana tidak tahu sebetulnya yang benar mana. Kenapa pro kontra terjadi? Hatta sesama muslim, ini bermadhab A, ini bermadhab B, ini berfaham A, ini berfaham B, ditaruh di sana. Lalu yang baca orang awam tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin. Kalau kedua-duanya hak, mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah, tidak tahu. Atau mungkin kedua-duanya tidak benar semua, batil semua, karena banyak pendapat-pendapat yang ditaruh di sana. Hati-hati di zaman sekarang ini. Nah, alhamdulillah kita semua dalam setiap majelis-majelis kita atau dalam galib-galibnya di majelis-majelis pengajian kita, baik pengajian rutin maupun pengajian-pengajian yang sifatnya umum, di banyak daerah, di banyak tempat, selama memungkinkan memakai internet, memakai streaming, baik video atau audio saja yang bisa didengar oleh ikhwan kita atau oleh siapapun yang mendengar, muslim dan muslim, kita harapkan semua mendengar, karena dakwah ini bukan kepada muslim saja, tapi dakwah ini harus merata kepada semuanya, muslim dan non-muslim. Alhamdulillah kalau ini menjadi sebab hidayah bagi non-muslim. Alhamdulillah, sehingga Al-Faqih dalam beberapa tahun ini sering berpindah bahasa yang dipakai dengan bahasa yang sifatnya nasional. Ini pun juga masih banyak request dari Timur Tengah supaya sewaktu-waktu memakai bahasa Arab. Request dari Eropa, supaya sewaktu-waktu memakai bahasa Inggris. Request dari Cina supaya sewaktu-waktu memakai bahasa mereka. Banyak saudara-saudara kita muslim yang mendengarkan streaming, mereka senang tapi mereka tidak paham. Mereka sama dengan kita, pemahamannya tentang maulid, tentang itu, tentang ini, ada di sana, sholawatan dan sebagainya. Senang sekali hanya bisa mendengarkan, ini bahasa asing. Jadi sekarang kebingungan juga, bagaimana caranya dakwah ini supaya bisa menyebar luas ke seluruh dada-dada ikhwan kita, semua umat manusia di seluruh penjuru dunia. Bahasa Indonesia pun juga masih di request lagi. Makanya orang Sunda jangan banyak request.
Kenapa? Karena orang Sunda paham bahasa Indonesia. Tuh, mereka yang tidak paham bahasa Indonesia sekalipun ikut mendengarkan acara kita. Requestnya belum kita penuhi. Karena sulit membagi. Kalau Bapak berkata di satu majelis yang tadinya 1 jam itu full, penjelasannya bisa panjang, berarti harus dibagi 2 dengan bahasa Arab. Berarti cuma setengah jam yang lebih manfaat dan bisa dimengerti oleh orang-orang kita yang paham bahasa Indonesia. Nanti kalau dibutuhkan lagi tambah 3 bahasa, berarti bagi 3 sepertiganya. Ya tambah saja jamnya. Oh, kalau tambah jamnya berarti lebih banyak lagi daerah-daerah yang tidak bisa dikunjungi. Kan bisa Pak. Kalau lewat internet Bapak tidak usah kemana-mana, duduk aja di satu tempat. Bisa saja itu betul. Dari sisi suara bisa. Tapi kan kadang keutamaan, pahala, kebaikan itu tidak terbatas dengan hanya melalui suara saja. Dibutuhkan langsung bertatap muka. Sama nggak kira-kira bertatap muka dengan hanya mendengar suara saja? Tidak. Dibutuhkan bahkan sentuhan, salaman, rangkul-rangkulan, makan bersama, tidur bersama. Itu lain lagi. Jadi tidak bisa disamakan antara kita hadir dengan streaming dan hadir langsung berdekatan secara fisik. Tidak boleh kalian menyimpulkan sama saja. Oh, kalau sama saja, kalian dengan istri kalian pisah. Istri kalian di mana, kalian di mana, udah sama saja. Kenapa kalian ingin berdekatan? Kenapa kalian ingin pakai ke langsung? Berarti jauh dan dekat sama apa enggak? Melihat dan tidak melihat sama apa enggak? Tidak sama. Bersentuhan dan tidak bersentuhan sama enggak? Subhanallah. Subhanallah. Masa iya bisa disamakan? Bahwa semampu mungkin ajaran Allah Jalla Jalaluhu wahdah, semampu mungkin kita lakukan dengan sesempurna mungkin kita raih apa yang Allah janjikan dari semua aspek. Kecuali jika kita ada uzur, maka ambillah persentase terbanyak. Contoh, kita semua namanya kebaikan dengan cara berkumpul seperti ini, bermuajahah, ada dari sisi memandang, ada dari sisi sentuhan, salaman, berdekatan, ya, secara langsung mendengar, bukan? Dan di sana banyak kebaikan. Pahala dari memandang, pahala dari langsung bersentuhan, ya, barakah dari kedekatan secara fisik, itu udah lain. Kita dapat semuanya, kita hadir langsung di majelis tersebut. Tambah lagi, apalagi dengan ikut mendanainya, ya, dalam rangka membangun majelis ilmu, membangun majelis amal, membangun majelis dakwah, mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati dan mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti saat ini. Dapat semuanya, kita ikutan, dapat semuanya. Tapi sewaktu-waktu kadang kita uzur, tidak bisa menghadirinya. Kalau kita tidak bisa menghadirinya, nah, usahakan tetap kita bisa mengikutinya melalui video streaming, melihat dari kejauhan, mendengar dari kejauhan. Kita dapat ilmunya, tapi
barokah kedekatan secara fisiknya hilang, tidak apa. Tapi kita usahakan bisa meraih sebanyak mungkin kebaikan, semampu mungkin yang bisa kita lakukan. Gak bisa video melihat, gak bisa, hanya bisa mendengar saja. Ya udah, mendengar saja. Ya, itu semuanya hukum darurat namanya. Itu semuanya hukum emergency exit namanya. Nggak bisa Pak, audio juga. Ya barangkali ada rekamannya. Rekamannya kita dengar. Rekamannya nggak sampai juga Pak, nggak dapat. Barangkali ada orang-orang yang ikut ngaji, kita tanya, kamu dapat apa ngaji kemarin? Paham Pak? Paham? Oh saya ngaji molor saya Pak. Masya Allah. Gimana tuh? Kan yang ngajinya juga katanya dia molor ngajinya. Hanya tanya barangkali yang lain. Tuh ada yang nggak molor, molor semua. Ngaji sih ngaji molor semua. Oh ya udah kalau begitu dapat saja barokahnya daripada orang yang molor tersebut. Salamin saja rangkul-rangkulan udah. Nah ini barokahnya nih. Saya pernah duduk di majelis ilmu, duduk di majelis maulid. Nah berarti badan saya ini barokah. Nah saya sentuhin sama kamu. Nah, rangkul-rangkulan yuk peluk-pelukan sama saya. Itu barokahnya. Ya. Itu. Atau sekarang banyak yang bawa air segala macam, minyak wangi, uang, dititip, minta airnya, mana barokahnya? Ilmunya kamu bolor. Nah, sekarang aku minta barokahnya. Artinya sebisa mungkin kebaikan kita raih, kalau tidak bisa sempurna, usahakan yang persentasenya lebih banyak. Kalau tidak bisa, yang penting asal ada saja. Nah, nggak ada Pak, ilmu nggak ada, nggak ada apa-apa, barokah nggak ada. Yang penting jangan kejelekan aja lah. Itu emergency exit namanya. Paham? Kak Hartos itu. Oh, yang molor mana? Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kembali kepada titik awal tadi, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Kita tidak usah mikir ingin kayak Yahudi, bisa bikin itu, bisa bikin ini. Tidak usah keburu mati kita. Tidak usah. Jadi harus bagaimana saya? Kita semampu mungkin, sebaik mungkin beribadah kepada Allah, mengaji, beramal, berdakwah, dan fasilitas yang ada kita gunakan. Oh, udah begitu. Maka banyak sekali karena alat yang mereka bikin lalu dijadikan dakwah oleh umat Islam, akhirnya dakwahnya sampai lagi kepada mereka yang bikin alat tersebut, akhirnya banyak yang masuk Islam. Juga padahal yang bikinnya mereka. Boleh jadi mereka tidak bermaksud bahwa ini untuk dakwahnya umat Islam, tapi umat Islam mahir-mahir dalam menggunakan fasilitas tersebut pakai dakwah, sampai dakwahnya kepada mereka, akhirnya berjatuhan satu demi satu masuk kepada ajaran Islam. Alhamdulillah. Ini saja speaker sama. Ini speaker itu sama. Dengan speaker bisa kedengaran. Tuh. Dari tempat
yang agak jauh. Kalau tidak pakai speaker kan sulit. Suara yang berbicara tidak begitu capek kalau pakai speaker, kan? Oh, kalau yang ada yang tidur, ada yang tidur agak jauh tuh tidurnya, ya. Kalau pakai speaker kan gampang membangunkannya. Hei, gampang. Bangun. Hadir susu. Kan gampang bangunkannya. Itu sebabnya speaker. Siapa yang bikin speaker? Mereka. Ya. Sungguh beruntung jikalau seorang mukmin bisa menggunakan apa yang Allah wujudkan dalam hidupnya dipakai 3 hal. 1 yakni dipakai proses mencari ilmu, 2 dipakai beramal, 3 dipakai berdakwah. Jadi salah satu daripada sahabat kita yang punya waterboom tuh siapa? Mas Saiful. Oh, Mas Saiful Hidayat tuh waterboom di sini. Wah, lapor. Nanti tanggal berapa? 7 hari Rabu pagi-pagi jam 8 ingin tabligh akbar di sana. Bagus loh. Ada apa? Cara maulid sekalian santunan bagi 100 anak yatim. Alhamdulillah. Ini yang kita inginkan. Bagaimana waterboom bisa jadi dakwah? Inilah kecerdasan seorang mukmin dan hamba Allah. Harusnya waterboom itu dipakai tempat untuk melupakan Allah. Kan? Tapi ini tidak. Kok waterboom malah bisa mendekatkan diri kepada Allah? Dengan subhanallah, ajib, masya Allah. Alhamdulillah sekarang banyak orang-orang yang cerdas, yang kecerdasannya diisi oleh Allah dengan hidayah, sehingga hal-hal yang memang menurut kebiasaan ini bahkan menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari agama, malah terbalik mendekatkan diri. Banyak sekarang kafe-kafe yang dibikin sengaja oleh muslim, merebut kafe-kafenya mereka, orang-orang yang jauh dari Allah, walaupun itu muslim. Kan banyak sekarang muslim pun karena kebodohannya, karena kesesatannya, padahal dia muslim bikin kafe. Tujuannya apa? Tujuannya dia hanya bisnis, di samping bisnis kemungkaran supaya liar. Akhirnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram kumpul, yang tidak pakai jilbab kumpul. Kenapa tidak sengaja bikin kafe muslim? Kenapa tidak bikin musik-musiknya sholawat? Di sana ada dakwah, kedengaran bagi yang asyik ngopi segala macam, ada dakwah yang cantik, yang bagus dakwahnya, sholawat yang indah kedengarannya, kan? Kenapa tidak bikin seperti itu? Cerdas-cerdas kayak kita. Di mana yang lain dengan kafenya merusak akhlak, tapi kita dengan kafe kita justru membangun akhlakul karimah. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Dan insya Allah doakan bahwa di Simpang pun juga kita akan jadikan wisata religi. Ya, Simpang itu rencananya. Artinya bagaimana? Bagaimana setiap orang masuk, muslim non muslim bisa masuk, dan begitu masuk mereka bisa mengambil ilmu, nasihat, itu kan? Baik melalui tulisan-tulisan. Di sana akan tertulis, dihias dengan baik dan cantik, kata-kata hikmah, hadis-hadis Nabi yang menyentuh ayat-ayat Quran, ya, dengan terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Itu sudah disetting, tinggal doakan saja. Di taman-tamannya, tuh, di warung-warungnya, di berbagai tempat, lalu ada suara dakwah.
musik-musik Islami yang di dalamnya dakwah dan mengagungkan asma Allah, mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedengaran melalui speaker, kan? Padahal sambil belanja tapi yang kedengaran dakwah. Tuh masuk terus. Lalu kehidupannya anak-anak santri dan mustamiyah, kita semua kehidupannya yang ngaji, berjamaah, salawatan, ratib dan sebagainya. Biarlah mereka non muslim masuk, biarlah mereka orang-orang yang memang tidak mengenal agama masuk. Tapi begitu masuk mereka sudah mendapatkan ilmu yang banyak. Loh, lihat ke sini ada nasihat itu. Dia dapat solusi. Barangkali yang masuk itu dia bingung, tidak dapat solusi dalam hidupnya. Begitu memandang satu papan yang terhias di sana tulisannya, kata-katanya yang indah, terjemahannya yang menyentuh, dia pulang sudah bawa solusi. Barangkali tidak bertemu sama kiainya, tapi dia sudah mendapatkan ilmunya. Itu yang kita inginkan. Ini lagi di setting. Maka hatta di tamannya ada speaker, hatta di tempat bermain anak ada speaker. Di tempat bermain anaknya kita ingin tempat bermain anak-anak sengaja dibikin supaya anak-anak main. Tapi anak-anak main, ibunya ngaji, anak-anaknya main di tempat main, tapi anak-anaknya mendengar nasihat. Anak-anaknya mendengar musik-musik Islami, sholawat-sholawat, nasihat-nasihat melalui lagu-lagu. Biarlah anak bermain. Sehingga jong-jong semuanya, tapi semuanya mendapat ilmu. Semuanya mendapat keberkahan. Doakan oleh semuanya. Dan mari kita bersama-sama bangkit umat Islam itu. Siapa yang diberi kelebihan oleh Allah Jalla Jalaluhu, wahda baik jabatan, gunakan jabatan kita. Bagaimana dengan jabatan kita? Kita bisa membangun iman Islam dan ihsan di daerah kita. Bagaimana kita bisa mengajak, menggiring masyarakat kita kepada nilai-nilai iman tersebut, kepada nilai-nilai keislaman. Apalagi Sumedang ini punya moto agamis. Nah, kalau moto agamis ini harus betul-betul kita jadikan sebagai tonggak. Kita bangkit semuanya. Jadi di Sumedang itu untuk membangun keagamaan itu sangat didukung oleh undang-undang resmi, oleh perda resmi. Itu Sumedang, yang lain belum. Sudah Aceh ya, sudah Aceh. Jadi ya, Sohibul Fadilah Al-Ustaz Ramadan dari Aceh. Kalau Aceh ya dari dulu. Alhamdulillah, semoga Allah terus menjaga Aceh. Semoga Allah terus meninggikan derajat Aceh itu. Seperti hanya di zaman dulu. Di zaman dulu Aceh itu sangat-sangat terjaga agamanya. Nah sekarang kita ingin menjadikan kabupaten kita ini menjadi kabupaten yang agamis. Artinya segala halnya selalu mengikuti agama. Aturan-aturan di pemerintahannya mengikuti agama. Budaya-budayanya juga disensor oleh agama, yang agamis. Kita punya budaya. Alhamdulillah, Sumedang sudah berapa kali juara ya. Tuh hadrohnya, ada terbangannya, kan? Nah, ini budaya-budaya Islami ini perlu dikembangkan. Sehingga masyarakat umum yang tadinya kalau hiburan memakai budaya-budaya yang jauh dari ajaran Islam, sekarang berbalik dengan budaya-budaya yang justru kental dengan ajaran agama. Banyak sekarang yang sudah berubah, mendapat hidayah dari Allah. Kita bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ingat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, di negeri Arab dan di dunia, beliau salah satu
salah satu dakwah beliau adalah bagaimana membangun budaya-budaya yang agamis, yakni yang Islami. Bagaimana mengisi budaya-budaya yang sudah ada dengan keislaman. Jadi tidak dirubah, budayanya tetap ada. Contoh, kita bisa saja bikin kuda renggong, tetap kuda renggong, kan nggak salah itu. Namun nanti caranya, ada yang mengiringkannya itu kan, lagunya kita tinggal merubah saja, tapi tetap kuda renggong. Namun jadi berubah. Kalau biasanya lagu-lagunya yang memang tidak keru-keruan gitu ya lagunya, nah diganti lagunya, di dalamnya ada sholawat, ada pujian Allah, pujian Nabi, itu ada nasihat, kan? Musiknya di sana ada musik hadroh, ada terbangan sejakan. Kan sejakan itu, terbangan itu kan musik yang kental dengan Sunda. Kalau hadroh ini kentalnya ke sana, ke Timur Tengah kentalnya. Tapi kalau terbangan sejakan ini kentalnya ke Sunda. Kan bisa. Makanya Wali Songo, Sunan Giri, beliau sengaja membuat nyanyian yang namanya pupuh. Pupuh itu bikinan Wali Songo. Lalu Sunan Kalijogo sengaja bikin budaya wayang. Itu sengaja bikin. Namun sekarang banyak yang dimodif dengan cara-cara dan dengan kisah-kisah yang memang tidak sesungguhnya seharusnya dimasukkan. Padahal kalau Wali Songo, Sunan Kalijogonya tidak seperti itu. Karena yang disebut dengan wayang itu, tatkala masyarakat waktu itu senang kepada wayang, di dalamnya adalah cerita-cerita dusta, cerita-cerita Hindu dan Buddha. Nah, tetap musiknya seperti itu dibiarkan, namun caranya dirubah, dan yang menjadi dalangnya wali. Yang menjadi dalangnya wali, lalu bikin sedikit perubahan, sedikit saja perubahan, pakai bendok. Bendok itu sebetulnya sorban. Bendok itu sebetulnya sorban, makanya bendok itu ada buntutnya. Karena memang tujuannya tadinya sorban, karena yang mendalangnya siapa? Wali. Seorang wali. Lalu apa yang diceritakan di dalamnya, dongeng-dongengnya adalah beliau menciptakan sendiri dongeng-dongeng kronologis kehidupan makhluk ini, kronologis kehidupan alam semesta ini, yang konteksnya hubungannya dengan Allah Jalla Jalaluhu. Di dalamnya diisi dengan nasihat-nasihat, solusi-solusi, ajakan-ajakan. Maka tidak heran satu kali orang Buddha duduk di majelisnya wayang golek, dia menangis dan masuk Islam. Jadi setiap ada wayang golek, berapa ratus masuk Islam. Tuh, setiap nonton wayang golek, berapa ratus masuk Islam. Padahal dia pulang nonton golek. Subhanallah. Ini kecerdasan hebatnya. Budaya memang tetap budayanya Hindu Buddha dulu, namun diisi. Ada lagi memang sengaja membuat budaya baru yang suci. Tujuannya apa? Tujuannya tetap satu, bagaimana manusia ini beriman kepada Allah. Manusia ini bertakwa kepada Allah. Jadi bukan wayangnya, bukan budayanya, adalah pengabdiannya kepada Allah. Itu tujuan utama. Namun itu bisa dibentuk melalui budaya. Is okay? You crazy? You has? No? Alhamdulillah.
Islam tidak pernah menentang budaya. Catat oleh kita. Maka tatkala Rasulullah SAW datang dari Makkah ke Madinah berpindah, lalu disambut oleh nyanyian, disambut lagi nyanyiannya dibarengi diiringi dengan dufuf. Apa dufuf? Itu hadro. Ya, hadro dufuf. Ya, diulang masih jaka. Alhamdulillah, kan? Orang Madinah semuanya bergemuruh, riang gembira, menangis menyambut kehadiran utusan Allah, kekasih Allah yang sangat ditunggu-tunggu, yang sudah tertera dan termaktub di dalam Taurat, Injil, dalam Zabur. Sudah masyhur di kalangan semua ahli agama samawi, bahkan agama-agama yang tidak samawi pun juga semua mengenal, bahkan bahwa di kemudian hari akan lahir Nabi akhir zaman. Mereka semuanya menunggunya. Nah, orang-orang yang sadar dan orang-orang yang insaf sangat menunggu kedatangan baginda Nabi besar Muhammad. Tatkala orang Madinah banyak yang memeluk Islam sebelum Nabi berpindah dari Makkah ke Madinah, Islam sudah duluan masuk ke Madinah, dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi yang datang dari Madinah, baiat kepada Nabi, masuk Islam di Makkah, lalu Nabi utus untuk berdakwah lagi di Madinah, sehingga Madinah sudah terbentuk komunitas Muslim sebelum Nabi berhijrah. Tatkala Rasulullah SAW berhijrah, disambut oleh muslimin mukminin yang ada di Madinah dengan lagu Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajab syukur alaina mada'a lillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' telah muncul bulan purnama kepada kita semuanya. Min saniyatil wada', dari jalan saniyatul wada'. Nabi waktu itu masuk ke kota Madinah dari jalan yang namanya saniyatul wada'. Wajib syukru alaina, kita semua wajib syukur. Mada'a lillahi da', selagi ada yang berdakwah
di jalan Allah, mengajak kita semuanya kepada Allah. Yang dimaksud adalah Rasulullah. Ayyuhal mab'utsu fina, kata orang Madinah, wahai Nabi yang diutus kepada kami, jika bil amril muta', kau datang kepada kami membawa perintah yang tentunya pasti kami taati. Masya Allah. Kalau dalam riwayat, sebagian riwayat sampai situ, ayyuhal mab'utsu fina jika bil amril muta'. Maka sebagian ulama meriwayatkan, tambah lagi, kun syafi'i ya habibi, maka tolonglah kami, syafaatilah kami wahai kekasihku. Kun syafi'i ya habibi yauma hasyrin wa ijtima', di hari mahsyar nanti, di hari perkumpulan nanti, yaumal qiyamah. Dari hal ini begitu Rasulullah SAW masuk Madinah disambut. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengingkari dufufnya, mengingkari ininya apa? Sejakannya, hadrohnya diingkari. Kalau tolak al-badrunya tidak diingkari, tapi hadrohnya diingkari. Karena belum pernah terjadi di Makkah Rasulullah berdakwah dengan cara seperti itu, dan belum ada budaya, artinya yang memang di Islam ditolerir di Makkah selama 13 tahun. Lalu Rasulullah SAW beliau disambut. Yang ada justru di Makkah itu dufuf-dufuf yang memang dipakai alat malahi, lupa kepada Allah, dipakai oleh mereka para artis-artis kafir non muslim untuk menarik perzinaan dan sebagainya. Makanya tidak heran kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengingkari di dalam gebrakan pertama. Bagaimana Rasulullah SAW menyikapi sahabat beliau yang mengingkari? Ya, justru beliau memberikan arahan kepada sahabat tersebut, dan beliau memberikan keilmuan. Artinya pada hakikatnya yang dilarang itu bukan tepuknya. Oleh Nabi dibiarkan, dan sahabatnya disuruh membiarkan, biarkan mereka. Karena pada hakikatnya yang dilarang oleh agama itu bukan dari tepuk, adalah dari isi, dari pengaruh. Pengaruhnya apa ini? Kalau pengaruhnya ini ternyata kepada hal-hal yang munkar, tidak boleh. Kalau pengaruhnya kepada hal-hal yang baik, bagus. Apa saja kita bikin, kalau memang pengaruhnya, efeknya positif. Kalau efeknya negatif, tidak boleh. Paham? Paham apa tidak? Waktu di Makkah banyak orang kafir memakai dufuf, tapi mereka pakai justru untuk melupakan Allah, untuk membangun kemunkaran. Tapi kan dufuf hanyalah alat yang dibikin oleh manusia. Apakah tidak dirubah? Tidak bisa dirubah oleh manusia itu sendiri, dipakai alat untuk membangun kebaikan. Oh, bisa saja. Maka tatkala di Madinah dufuf dipakai untuk membangun satu kebaikan, Rasulullah tidak melarang. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Makanya hadis-hadis di dalam Kifayatul Akhyar, di dalam banyak kitab yang cerita tentang dufuf dan sebagainya, alatul malahi dan sebagainya, tidak bisa dimutlakkan oleh kita. Pokoknya namanya dufuf itu tidak boleh, bukan itunya yang tidak boleh. Kalau itu tidak boleh, beduk pun nanti haram. Malah beduk ditaruh di masjid loh, malah dipukulnya juga di masjid loh. Lo lihat di Demak, di masjid kan, di Ampel di masjid kan, naruh beduk di masjid, mukul beduk di masjid. Beduk itu bagian daripada dufuf.
Lalu kalau dimutlakan haramnya, akan haram semua. Tapi yang dimaksud bukan itu. Ini dufuf ini yang beduk ini nih, pengaruhnya apa? Dipakai untuk apa? Oh, kalau ini adalah dipakai untuk kebaikan, maka tidak masalah. Walaupun di dalam masjid, karena maksud memukul beduk tersebut itu usisa ala taqwa, maksudnya takwa. Memberitahu kepada yang lain, sementara masjid usisa ala taqwa, hanya ketakwaan yang boleh dibangun di masjid. Kalau memang ini beduknya untuk takwa, nah masalah. Makanya sebagian ulama memukul sejak terbangan hadroh di dalam masjid, banyak yang membolehkan. Ulama-ulama besar, kalau tujuannya, kalau yang dibacakannya, yang diucapkannya adalah sesuatu yang merupakan takwa, itu dufufnya buat apa? Itu sejakannya buat apa? Itu hadrohnya kok dipukul di masjid? Itu untuk apa? Dengarkan apa yang dibacakannya, tujuannya apa. Nah, ini yang dibacakannya pujian kepada Nabi, yang dibacakannya sifat-sifat Nabi, kebesaran Nabi di dalamnya, yang dibacakannya salawat salam kepada Nabi. Itu kan supaya terbangun kebahagiaan orang-orang yang hadir, dihubungkan hatinya kepada Nabi, supaya merasa syukur kepada Allah atas dilahirkannya Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad, dan memperlihatkan kebahagiaan ini. Bukankah ini adalah bagian daripada takwa? Kalau ini bagian daripada takwa, apakah tidak boleh dilakukan di masjid? Kalau semata-mata dufuf ini dipukul di masjid, tidak ada tujuan takwa, hanya mainan hadrohan doang. Kan latihan hadrohan di masjid, hanya belajar memukul doang, atau hanya rame-rame doang, itu tidak boleh. Tidak ada satupun ulama yang membolehkan, dan tidak ikhtilaf itu, sepakat sama semua. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu ta'ala anhu di dalam sebagian fatwanya di dalam kitab, beliau menjelaskan tentang hukum makan minum di dalam masjid. Kalau makan minum di dalam masjid yang memang yang makannya adalah orang yang mau sholat, orang yang menjalankan ibadah di masjid, orang yang baca Quran, orang yang zikir, di sana butuh kekuatan di dalam masjid, lalu sengaja makannya di masjid, tapi makan ini untuk menghasilkan kekuatan, dan kekuatannya untuk berzikir dan bertakwa, maka makan dibolehkan oleh beliau. Beliau berfatwa boleh makan minum, berbeda dengan sengaja mau botram di masjid, apalagi pakai bawa petai sama jengkol, ditambah pakai udud lagi. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh. Mau kemana mas? Bawa timbul, mau ke masjid. Loh, kok ke masjid bawa timbul? Ya mau botram. Tidak boleh. Tidak boleh. Masjid bukan tempat botram. Paham apa tidak? Masjid tempat bertakwa, masjid tempat sholat, masjid tempat berzikir, masjid. Nah, kalau memang kamu tujuannya untuk berzikir, lalu di sela-sela itu kamu lapar, nah, boleh, tidak usah keluar dari masjid, silahkan makan di masjid. Kan berbeda kan? Berbeda kan? Antara yang khusus botram dengan antara orang yang di sela-sela ibadahnya makan di masjid. Paham? Paham apa tidak? Jangan disamakan antara orang yang bermain-main, tabuh-tabuhan itu di masjid, itu kan, itu tidak boleh. Seorang pun ulama tidak ada yang membolehkan. Tapi tatkala ini dufuf, nah, ditujukan untuk menggugah rasa kepada Nabi,
di dalamnya ada cerita tentang kebesaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah bagian dari takwa, dan itu bagian daripada takwa tingkat tinggi. Kenapa bilang tingkat tinggi? Segala yang berhubungan dengan Allah dan dengan Nabi itu semuanya hubungannya dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya ibadah yang tingkat tinggi. Makanya acara maulid ini bukan amalan yang ecek-ecek. Ini amalan maulid ini adalah amalan ibadah yang tingkat tinggi. Kenapa? Siapa yang dibicarakan? Siapa yang dimaksud? Siapa yang disebut? Siapa yang dipuji? Siapa yang diingat? Siapa yang dirindukan? Bukankah ini adalah yang namanya Muhammad yang ada dalam syahadat kamu? Di mana manusia tidak akan diterima iman Islamnya, ibadahnya, tidak akan dikabulkan doanya tanpa menyebut nama Muhammad dalam syahadatnya. Tidak cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah saja satu kali sudah, Allah tetap tidak menerima iman Islam seseorang yang hanya menyebut Allah saja tanpa menyebut nama Muhammad. Allah. Sekarang siapa yang disebut? Bukankah yang disebut itu Muhammad yang ada dalam syahadat kamu sendiri? Siapa ini yang dikenali? Siapa yang dikenalkan kepada anak-anak muslimin, kepada masyarakat muslimin? Bukankah ini adalah Muhammad yang ada dalam syahadatnya? Faham apa tidak? Faham? Makanya sebetulnya tidak ada ulama yang beda pendapat tentang acara mengingat maulid Nabi, mengagungkan maulid Nabi SAW. Semuanya mengatakan, hatta Ibnu Taimiyah yang menjadi sandaran kaum-kaum Wahabi, yang menjadi imamnya kaum Wahabi itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan langsung dalam fatwanya, kitabnya Iqtida'us Shirathil Mustaqim, kalau mereka baca, berfatwa tentang apa? Tentang mengagungkan maulid Nabi, mengingat maulid Nabi. Beliau mengatakan maulid Nabi ini dilakukan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Siapa yang berkata? Ibnu Taimiyah sendiri. Makanya Bapak itu kalau diskusi dengan mereka, orang-orang Wahabi yang memang membid'ahkan acara maulid, di mana Wahabi ini adalah salah satu sanad keilmuannya kepada Ibnu Taimiyah. Bapak tinggal tunjuk dalam kitab Iqtida'us Shirathil halaman sekian, fatwa Ibnu Taimiyah sekian gitu. Kenapa kalian menyalahi imam kalian? Kalau ini disebut bid'ah, berarti imam kalian selama ini adalah ahli bid'ah. Terus kalian mengikuti siapa lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham apa tidak? Kartos untuk. Jadi jangan merasa bahwa kita dari Isyawal duduk di sini sia-sia. Tidak sia-sia. Jangan dianggap ini sia-sia. Tidak sia-sia. Tapi kita insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar, barokah yang hebat. Doa kita insya Allah dikabul. Lihat di dalam Barzanji, lihat di dalam banyak kitab bagaimana keberkahan tatkala kebesaran Nabi, tatkala kelahiran Nabi didongeng-dongengkan. Ada yang berkata, ya cuma lahir doang kan yang disebutkan juga. Ya, bukan perintahannya, bukan larangannya, bukan dakwahnya, cuma perintahannya, cuma kelahiran doang loh. Serendah-rendahnya jawaban begini, serendah-rendahnya jawaban begini. Ya, kalau kalian tidak paham, terus yang dibicarakan kelahiran, ya kelahiran siapa? Ya kelahiran Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad itu Nabi siapa? Bukankah itu Nabi kamu sendiri? Bukankah itu Rasul kamu sendiri? Bukankah Nabi tersebut adalah Nabi yang sangat sayang kepada kamu?
Nabi yang menyelamatkan kamu, Nabi yang terus mendoakan kamu, Nabi yang menunggu kamu nanti yaumul qiyamah akan memberikan pertolongan kepada kamu. Lalu kenapa kamu tidak senang kelahirannya didongengkan, padahal ini kelahiran nabimu sendiri? Sementara dongeng si A, si B, itu ini di radio, di sana, di sini, kamu mau mendengarkannya. Di kala kelahiran nabimu sendiri dibicarakan, malah kenapa kamu mengharamkan? Apa kamu gak goblok? Hah? Bayangkan oleh kita. Udah, jangan kamu tanyakan hadisnya. Gak usah pakai hadis loh. Kenapa mendongengkan Nabi kok pakai hadis loh? Ini yang didongengkan siapa? Bukan sekadang kuya, bukan sekadang monyet, sekadang kancil, bukan. Ini yang dibicarakan adalah kelahiran Nabi kamu sendiri. Apalagi kalau kamu mengaku cinta, tidak mungkin orang yang cinta gak seneng kekasihnya dibicarakan, gak mungkin. Berarti kalau begitu pengakuan kamu omdo. Berarti kalau begitu mahabbah kamu, cinta kamu aspal, asli tapi palsu. Itu kan gak mungkin. Kalau saya senang sama apa saja, kalau ada yang bicarakan, saya senang mendengarkannya. Walaupun itu bukan hal ibadah. Oke, kalau membicarakan kelahiran Nabi tidak jadi ibadah sama sekali, apakah tidak boleh kita lakukan? Kalau ini umpamanya dapat pahala, ini adalah kebahagiaan saya karena saya cinta kepada Nabi saya, lalu kelahirannya dibicarakan dan saya ingin mendengarkan, saya ingin menjadi audiens setianya. Apakah mendengarkannya menjadi haram? Kalau saja tidak menjadi ibadah, apakah ini mendengarkannya menjadi haram? Dan ingat, di dalam Islam sudah dijelaskan oleh Nabi sendiri dalam hadis sahihnya bahwa al-haram bayyin wal halal bayyin, bahwa yang haram itu sudah jelas, yang halal sudah jelas. Kalau kamu ini bilang haram, mana kejelasan haramnya? Mana dalil yang mengharamnya? Kamu jangan bilang bid'ah itu sesat-sesat di neraka. Kalau kamu bertanya kepada saya mana hadisnya muludan, saya juga akan bertanya kepada kamu mana yang mengharamkan muludan. Paham apa tidak? Kalau kamu bilang tidak ada, lalu kenapa kamu memvonis ini haram dan ini menjadi ahli neraka? Paham apa tidak? Ini membekal bagi kita. Tapi kalau yang namanya di kampung seperti di kita ini, nggak ada membicarakan hal seperti itu. Kita mau enjoy saja muludan ya. Itu bukan urusan kita. Itu urusan kiai. Urusan kita masih rajin baik muludan, sing rajin sholawatan, ya, sing percaya kepada guru, niatnya yang baik, ngambil barokah, insya Allah hasil. Tuh, insya Allah doa kita dikabul. Jadi tidak sia-sia. Sampai jam berapa kita dari Isya? Alhamdulillah. Jangan Bapak bilangnya insya Allah. Jadi saya sampai sekarang tidak bisa tidur. Terus kamu udah ridho, kamu udah tidur karena mengingat Nabimu. Ridho apa tidak? Ridho apa tidak? Terus tidak senang kalau daerah kamu dibicarakan Nabi semalam suntuk dari awal sampai subuh? Senang apa enggak? Kalau kamu tidak senang punya daerah kamu di sana dipakai untuk mengingat Nabi sampai semalaman, apakah tidak akan jadi barokah bagi daerah ini? Terus kenapa kamu kesel kiai telat datang? Paham? Harusnya harus disengajain. Pokoknya ada kiai, nggak ada kiai,
Namanya mengagungkan Allah dan Rasulnya itu harus jalan terus. Semalam suntuk itu bagusnya, ya, itu bagusnya. Namun Bapak juga tidak jelek sangka kepada kalian bahwa kesal kalian sesungguhnya bukan karena tidak mau panjang dalam mengingat Nabi, tidak mau lama di dalam mengagungkan Nabi, tapi sesungguhnya Bapak juga tahu karena kalian cinta kepada aku, oke? Bukan? Ya kan? Jujur kan? Aku juga love you. Sama aja. Enggak ada jelek sangka enggak. Dan biasanya kalau cinta enggak disambut, enggak bersambut, biasanya sudah kesal juga ya. Kalau sama orang yang kita cintai terus umpamanya nggak datang juga, kesel terus sampai detik tidak bisa bertemu denganmu, laksanya 10 tahun aku menunggu, itu kesel. Ada seorang wali membuat syair di dalam syairannya, masya Allah. Nah, cerita tentang kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in ghibtu anni, kalau engkau lenyap dari pandanganku ya Rasulullah, maka berarti aku berhadapan dengan kematian. Ada orang seperti itu. Kalau kau lenyap daripadaku sesaat, berarti aku berhadapan dengan kematian. Tuh, alhamdulillah, semoga kecintaan kalian semua dibalas oleh Allah dengan kecintaannya, dan dibalas oleh Allah dengan kecintaan Rasulnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barakah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل على
بركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار واغفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسر الفاتحة. Cekap segitu kasadayana pangaosan malam kemisan sadayana tetap berjalan langkung tipayun. Usahakan sholat isya berjamaah di pesantren lalu ngaos heula